dalam rangka fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2022, keluarga sumber panggilan. Subtema panggilan anak dan najar orang tua, diambil dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memasuki permenungan dan pengulasan nats kitab suci 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28 ini dengan tema panggilan anak dan najar orang tua, terlebih dahulu kita melihat siapa-siapa saja tokoh yang berperan dalam nats perikop ini. Tokoh utama Tuhan Allah sendiri, Elkana, Hana, dan Penina. Elkana mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Penina sebagai istri Elkana mempunyai keturunan atau anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Imam di daerah Silo yaitu Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Sebagai suami yang bijak, selalu mempersembahkan kurban diberikan kepada Tuhan melalui anak-anaknya, Penina anak laki-laki, perempuan, dan Hana, masing-masing sebagian, sementara Hana 1 bagian. Penina merupakan madu daripada Hana, atau disebut sebagai istri kedua daripada Elkana. Penina selalu membuat hati Hana gusar, dan selalu ada perselisihan batin. Penina selalu menyakiti hati Hana. Dengan berbagai unsur, Penina selalu membuat supaya Hana tidak senang kepada suaminya Elkana. Namun di balik semua penderitaan, peristiwa yang dialami oleh Hana sebagai ibu yang soleh, dia selalu berdoa kepada Tuhan, dan dia bernajar kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anak kepada Hana. Salah satu najar daripada Hana adalah jika Tuhan memberikan Hana anak laki-laki, Hana akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tentu mengetahui bahwa seorang ibu yang tidak mempunyai anak selalu merindukan, selalu mempunyai harapan kepada Tuhan supaya ia dikaruniai oleh anak. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, maka Ibu Hana mengandung dari Bapak Elkana, dan dia atau Hana memperanakkan seorang anak laki-laki yaitu Samuel. Samuel adalah anak yang diberikan oleh Hana dari suaminya Elkana. Samuel artinya yang dimohon dari Allah atau pemberian dari Allah. Karena Samuel itu adalah pemberian dari Allah, maka Ibu Hana juga total mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Tuhan menjadi nabi, Samuel menjadi hakim, bahkan Samuel menjadi raja di atas segala raja. Dan Samuel memberikan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dia mengurapi Raja Saul dan Nabi Daud.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan anak-anak kepada Hana untuk mempersiapkan diri Hana bagi kelahiran putranya Samuel. Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan yang selalu setia dengan kesediaannya untuk menyerahkan putranya untuk pekerjaan Tuhan. Samuel menjadi nabi, raja, dan imam. Pribadinya seluruhnya diserahkan seutuhnya untuk Tuhan. Tuhanlah yang mengatur segala jejak peristiwa hidup daripada Samuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan sikap yang sama, orang Kristiani dewasa ini dapat juga menyatakan penyerahan mereka kepada Allah. Kalau ditanya kepada kita sekarang, para orang tua ini, apakah kita mau menyerahkan anak-anak kita, mau mempersembahkan anak-anak kita kepada Allah sebagai orang Katolik, khususnya sebagai imam, sebagai pastor, sebagai biarawan-biarawati? Sebelum melangkah ke sana, Bapak Ibu, sebagai orang tua Katolik, kita harus mempelajari, memperkenalkan kepada anak-anak kita, apakah itu hidup seorang pastor, hidup seorang biarawan-biarawati. Itu adalah merupakan panggilan khusus untuk pekerjaan daripada Tuhan. Kehidupan mereka seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Waktu dan segala pengorbanan juga diberikan untuk pelayanan gereja, pelayanan umat. Untuk itu, Bapak Ibu, maka kita yang mempunyai anak, putra-putri, hendaknya mendorong, menuntun, dan mendoakan anak-anak kita supaya mau masuk menjadi calon imam, biarawan-biarawati, bruder, suster, dan lain sebagainya. Maka fokus pastoral tahun 2022, keluarga sumber panggilan nyata di dalam keluarga kita, nyata di dalam hidup kita. Maka terpanggillah anak-anak kita menjadi seorang imam, pelayan gereja, dan pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kitab Samuel diberikan contoh teladan bagi kita, seperti Ibu Hana yang mempersembahkan anaknya berkorban. Samuel diberikan seutuhnya kepada Tuhan menjadi imam, raja, dan hakim. Imam itu artinya untuk menguduskan. Kita kuduskanlah keluarga kita, kita kuduskan anak-anak kita. Mari kita ajak anak-anak kita untuk rajin ke gereja, rajin doa lingkungan, rajin mengikuti perayaan-perayaan yang ada di lingkup gereja, sehingga anak kita itu menjadi murid Kristus, terhindari dari hal-hal yang jahat. Anak-anak kita tidak lagi bersifat hedonisme duniawi, maka dia beralih kepada hal-hal yang rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam renungan ini semoga menjadi permenungan bagi kita, khususnya para orang tua ini, supaya selalu menuntun dan memberi pelajaran kepada anak-anak kita, memperkenalkan, mengajak, dan menyerahkan anak sepenuhnya kepada Allah, mengajar anak-anak mencintai Allah dan takut akan Allah, mengajari anak-anak taat pada orang tua dan taat pada ajaran Tuhan, melindungi anak-anak kita dari berbagai pengaruh jahat, antara lain
narkoba, pergaulan bebas, hedonisme, dan lain sebagainya. Membawa anak-anak ke gereja dan mensyukuri segala apa yang kita miliki. Penyerahan total kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam lingkup keluarga itu, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Demikianlah Bapak Ibu, renungan singkat yang boleh saya sampaikan melalui nats kitab suci pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.